Halo rekan-rekan Mediatek, di video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk menginstal software edisi 5 untuk sepeda motor. Oke, nah di video sebelumnya kita udah buat cara membuat akun, cara mendownload aplikasi Download Manager, kemudian cara mendownload software edisi 5-nya. Nah di video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk menginstalnya. Oke. Nah, yang pertama adalah kita buka software yang sudah kita download sebelumnya. Ini edisi 5. Kita double klik di sini. Nah, ini bisa dilihat. Oke, kita scroll ke bawah, kita pilih yang setup. Double klik. Dan kita klik yes. Oh ya, sebelum kita lanjut, ini untuk informasi. Jadi, software edisi 5 itu support atau kompatibel di Windows 10. Windows 10 dan ya kalau bisa speknya yang bagus sih, jadi minimal contoh misalnya prosesornya Core i5, RAM-nya minimal 8 GB untuk menghindari lemot saat pengoperasian software edisi 5-nya. Jadi bisa dibilang spek recommended-nya itu adalah minimal kayak seperti prosesornya Core i5, Windows-nya Windows 10, RAM-nya 8 GB. Kalau brand-nya terserah. Gitu. Karena kita nggak di-endorse oleh brand-nya. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Jadi setelah di menu ini kita minimize, kita pilih bahasanya. Yang umum sih bahasa Inggris. Kita oke kan. Nah, terus di sini ada pending driver USB. Nah, kita install. Dan sebelum klik install, pastikan ini dongle-nya, dongle Texanya yang flash disk warna hijau ini, pastikan terhubung ke laptop. Oke, dan setelah itu flash disk atau lainnya yang tertancap di laptop itu harus dilepas semuanya, jadi biar drivernya terinstall dengan maksimal. Oke, dan jangan lupa sambil di charger lebih bagus, laptopnya sambil di charger. Oke, kemudian kita klik install. Nah, di sini ada warningnya seperti antivirusnya, kalau bisa dinonaktifkan dulu. Kemudian yang penting itu seperti kalau bisa sambil di charger. Nah, seperti itu. Oke, nah setelah itu diklik yes. Nah, ini proses install, dia searching HSPK yang kita pasang tadi. Oke. Nah, ini bisa dibilang ada notif yang laptopnya itu harus di reboot. Ini nggak masalah, itu memang beberapa kali terjadi. Ada di beberapa juga nanti yang bisa langsung. Jadi kalau dia harus di reboot, berarti ya kita harus reboot untuk laptopnya. Oke, nah ini setelah di reboot atau di restart, nanti nggak perlu dipencet tombol apa-apa, nanti akan otomatis muncul lagi informasi ini untuk melanjutkan installnya. Nah, ini kita klik install lagi, kita yeskan lagi. Oke, nah ini untuk cari HSPK-nya. Jadi nanti yang menandakan kalau driver atau dongle-nya sudah driver dongle sudah terinstall, di dongle yang hijau tadi, flash disk yang hijau tadi itu akan nyala lampu indikator warna merah. Itu tandanya drivernya sudah terinstall. Nah, setelah ini muncul, langsung kita klik next. Oke, di next kan lagi. Kemudian install. Proses install ini cuman butuh waktu beberapa menit, nggak lama. Nah, ini yang saya maksud tadi, kenapa spek laptopnya itu kalau bisa yang bagus, jangan yang nanggung, karena nanti di proses install ini
Kalau dia misalnya speknya terlalu rendah, dia akan butuh waktu lumayan lama untuk proses installnya, seperti loadingnya, seperti itu. Makanya daripada kerjaannya nanti agak bisa sedikit terganggu, mending di sparein laptopnya yang bagus. Seperti itu. Oke. Untuk software mobil, truk, bus, itu bisa bilang cara untuk menginstalnya itu mirip, nyaris sama. Cuman nanti kalau di mobil itu dia ada beberapa seperti, kalau di CD itu, di bentuk CD dia ada tiga file atau 3 CD jadinya. Nah, itu harus diinstal satu persatu berurutan. Gitu. Dan untuk proses install ini saya sangat menganjurkan sambil terkoneksi ke jaringan internet atau WiFi. Nah, situ nanti karena untuk penginstalan itu nanti akan dibutuhkan activation code. Dan kalau dia connect ke internet langsung, activation code itu bisa otomatis langsung terkirim ke laptopnya atau saat penginstalan tadi. Jadi sangat dianjurkan. Nah, seperti ini proses installnya. Ya lumayan cepat. Tuh, karena spek laptop yang kebetulan saya gunakan adalah Core i5 dan RAM-nya sudah 8 GB, Windows-nya Windows 10. Jadi ya dilihat ini prosesnya sangat cepat. Oke, ini sudah selesai. Dan kita klik centang hijau yang menandakan dia proses installnya berhasil. Di setiap menu ini centangnya centang hijau, itu tandanya berhasil. Oke, kita klik OK lagi, kemudian klik tombol play. Dan ini seperti yang kita lihat, yang berwarna biru atau yang menunjukkan ada loading itu hanya di bagian sepeda motor, karena software yang kita install hanya di bagian sepeda motor. Begitu juga nanti punya milik rekan-rekan MediaTek, jadi dia hanya muncul software mana yang kita install. Jadi nanti kalau mobil ya mobil yang nyala, kalau truk ya truk yang nyala, gitu. motor gitu. Jadi hanya satu. Oke. Setelah itu kita klik di sini baiknya tampilannya. Nah, setelah terinstall tadi, ini adalah Teksa ID milik rekan-rekan MediaTek. Kalau ini miliknya MediaTek, nanti punya rekan-rekan MediaTek itu berbeda lagi. Nah, setelah itu kita klik OK. Dan proses installnya selesai. Jadi, nah ini karena sudah penginstalan yang bisa dibilang yang penginstalan yang kedua di laptop saya, jadi tidak membutuhkan ID lagi. Tapi kalau untuk penginstalan baru, nah itu nanti membutuhkan activation code. Seperti itu. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Dan ini menu-menunya, ini brand-brand yang bisa di-cover oleh Teksa. Oke. Nah, buat rekan-rekan MediaTek itu cara, ya bisa bilang simple, cara mudah untuk menginstal software IDC 5 untuk sepeda motor. Untuk software yang lain, mobil, truk atau yang lainnya nanti di next videonya kita buat cara instalasinya. Oke. Jadi sekian dulu video dari saya. Ade Koto, tim technical support dari MediaTek Indo. Jangan lupa untuk di
subscribe, di-share, dan di-like pastinya channel YouTube-nya Mediatek Indo. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke, ciao. Bengkel maju, bengkel